Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang kehidupan kita. Jangan lupa beribadah. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan untuk kita pada Minggu tanggal 2 Juni 2024 tertulis dari 2 Korintus 4 ayat 5 sampai ayat 12. Saya akan bacakan untuk kita ikuti bersama dalam hati kita. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu, karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dan dari segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam diri kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita pernah mengetahui tentang uji kir atau uji kelayakan dari kendaraan bermotor kita atau kendaraan bermotor yang ada kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita? Apa itu uji kir atau uji kelayakan? Kir itu berasal dari bahasa keur yang berarti kegiatan yang dilakukan untuk menguji kelayakan kendaraan baik secara teknis ataupun kelayakan untuk boleh dipakai di jalan raya. Layakkah dia dipakai di jalan raya? Layakkah dia mengangkat penumpang? Atau dan lain sebagainya. Biasanya uji kir ini akan dilaksanakan paling tidak 6 bulan sekali atau 2 kali dalam setahun. Tentu kendaraan ini menyangkut soal bagaimana pengujian akan remnya, pengujian akan rodanya, pengujian akan pencahayaannya atau lampu, pengujian akan ketebalan asapnya, kelengkapan kendaraannya atau speedometernya dan lain sebagainya. Tentu ini menyangkut paut bukan hanya soal syarat-syarat supaya bisa mengangkut barang atau mengangkut penumpang. Biasanya uji kir ini dilaksanakan untuk mobil-mobil penumpang atau pengangkat barang seperti truk, pickup, atau juga bahkan bus dan lain sebagainya. Yang jelas ini menyangkut pada keamanan dan kenyamanan bagaimana kendaraan itu boleh layak dipakai di jalan raya. Karena bersangkut paut dengan kepentingan orang banyak, keselamatan orang banyak, keselamatan pengendara, keselamatan yang menumpang dan keselamatan orang di sekitar jalan raya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu yang menguji kendaraan ini atau menguji kir ini adalah orang-orang yang sudah paham akan kendaraan. Di dalam kehidupan kita di bangsa Indonesia ini biasanya dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Namun belakangan ini sudah ada memang bagian-bagian yang diswastakan untuk menguji kir. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau melihat uji kelayakan ini sangat penting demi kelanjutan atau keselamatan bagi pengendara ataupun orang yang berada di sekitar seperti yang kami katakan tadi. Kita ketahui bahwa kalau kita hubungkan dengan kehidupan kerohanian kita, uji kir atau uji kelayakan itu sesungguhnya
Sudah banyak kita lihat dalam kehidupan para nabi, di perjanjian-perjanjian lama, bahkan di kehidupan para murid-murid Yesus, bahkan juga di kehidupan para rasul, ya, para rasul yang memberitakan Injil. Uji kir atau uji kelayakan ini mau melihat bagaimana kesetiaan, ketulusan, bagaimana kesadaran dan kesabaran seseorang untuk memberitakan tentang siapa yang diberitakannya. Itu tentunya dalam hal ini adalah Yesus Kristus juru selamat kita. Injil atau kabar baik. Kabar baik yang diberitakan untuk meneguhkan dan menguatkan, mengokohkan kembali padimun-dimuton kalau di bahasa Batak itu, atau membangkitkan kembali semangat untuk tetap percaya dan menyerahkan kehidupan orang-orang atau diri kita kepada Kristus Yesus penyelamat dunia. Karena itulah keberimanan kita. Iman kita adalah sesungguhnya beralaskan Yesus Kristus. Tentu bagi para nabi, para rasul, bahkan orang-orang yang diuji kelayakannya, tentu bukan hanya kepercayaannya yang diuji, tapi kemurnian pengajarannya. Kemurnian pengajaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak contoh yang boleh kita lihat di perjanjian lama, bagaimana orang diuji kelayakannya, diuji kir atau kelayakan dia bagaimana bisa melayani Tuhan. Contoh Abraham, dia diuji kelayakannya, diuji keberimanannya ketika dia disuruh ke tanah yang tidak dia ketahui sama sekali. Dia disuruh berangkat dari tanah kelahirannya, dari desanya, dari zona nyamannya, yang segala sesuatu boleh nyaman dalam kehidupannya. Dia diuji bagaimana dia boleh meninggalkan itu. Dan dia diuji juga dengan berdebat dengan istrinya Sarah. Karena dalam cerita-cerita yang boleh kita lihat, ya, The Only Son, dalam film The Only Son itu diterangkan bahwa Sarah sesungguhnya kurang setuju mereka harus pergi ke tanah yang belum diketahui sama sekali. Kalau Abraham mengatakan bahwa Tuhan sudah berjanji, dia akan memberkati kita di sana dan menjadikan keturunan kita menjadi bangsa yang besar. Bagaimana mungkin sementara aku pun sudah tua? Nah, Sarah dan khususnya Abraham diuji kelayakan, diuji keberimanannya. Lalu kita bisa melihat lagi Nuh. Keberimanan, kesetiaan Nuh juga diuji dengan menyuruh Nuh untuk membuat satu bahtera yang mungkin akan diolok-olok oleh orang. Dan kenyataan memang Nuh diolok-olok dan dianggap bodoh oleh orang-orang. Mungkin juga ujian itu berasal dari keluarganya. Namun karena Nuh adalah orang yang daulat, orang yang percaya, orang yang setia kepada Tuhan, dia mampu mengarahkan keluarganya untuk tetap boleh bersama-sama tinggal di dalam bahtera yang sudah diperintahkan oleh Tuhan untuk mereka kerjakan dan mereka diami. Lalu kita melihat Ayub. Ayub juga terserang penyakit, keluarganya, anak-anaknya meninggal dunia dan lain sebagainya. Semua hartanya habis, terbakar. Kita lihat lagi Yunus. Yunus pun diuji kelayakannya ketika dia disuruh pergi ke Niniwe. Dia tidak mau, padahal Allah sudah menyuruh dia untuk pergi menobatkan, membuat orang bertobat Niniwe. Tapi dia mengatakan tidak, mereka harus dimusnahkan saja. Tapi Tuhan menguji dia dengan membuat dia dimakan oleh ikan paus. Dan banyak lagi yang bisa kita lihat di perjanjian lama seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang teguh dalam iman kepercayaan mereka, dalam kesetiaan mereka, tidak mau berpaling untuk menyembah patung atau Allah-Allah lain selain Allah kita, pencipta langit dan bumi, Allah mereka, Allah Israel. Juga Daud yang begitu kecil, dia diuji kelayakannya bagaimana dia boleh berhadapan dengan seorang Goliat yang kuat, besar, kekar, dan tentu menakutkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat di sana bahwa uji kelayakannya sesungguhnya bukan apa yang berasal dari diri mereka. Uji kelayakannya tentu bukan berasal dari apa yang mereka pikirkan, ide-ide. Karena sesungguhnya apa yang ada dalam diri mereka, bahkan seperti Yesaya, ya, khotbah kita minggu yang lalu,
Yesaya yang diuji kelayakannya dengan menyentuhkan bara api ke mulutnya, supaya akhirnya dia mengatakan, ini aku, utuslah aku. Jadi uji kelayakan itu adalah berasal dari Allah sendiri. Allah sendirilah yang melayakkan setiap para nabi, bahkan para rasul ya, termasuk murid-murid, diuji kelayakannya. Setiap yang ingin membajak sawah hendaklah tidak melihat ke belakang dan lain sebagainya. Sehingga ya, Tuhan Yesus sendiri mengatakan kepada murid-murid, kalau selama ini mereka menjadi penjala ikan, ke depan mereka akan menjadi penjala manusia. Uji kelayakan itu membuat mereka layak untuk boleh ditampilkan, untuk boleh dipakai menyebarkan kerajaan Allah. Injil kabar baik. Karena itu uji kelayakan itu sekali lagi bukan berasal dari diri sendiri, tapi berasal dari Allah yang memberikan roh. Memberikan roh sehingga kita layak dan mengatakan, ini aku, utuslah aku. Dengan berbagai kelemahan, kekurangan, bahkan apa yang mampir di dalam pikiran kita secara manusiawi, kadang-kadang kita berpikir secara logika, itu akhirnya kita surutkan. Kita harus sadar bahwa yang melayakkan kita hanya Tuhan saja. Dari kekuatan kita tidak layak, dari keberadaan kita tidak layak, bahkan sesungguhnya kita adalah orang yang penuh dengan keberdosaan, sama seperti yang dipilihnya tadi di perjanjian lama itu sebenarnya tidak layak, tetapi Allah yang melayakkan mereka, yang memberikan iman kepercayaan melalui Roh Kudus dalam hati mereka, sehingga mereka mampu memberikan dirinya untuk diuji kelayakannya dan layak untuk dipakai. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, amanginang, kita harus mempercayakan diri kita supaya Allah sendirilah yang menguji kelayakan kita di hadapannya. Karena dengan apapun yang kita miliki, kita tidak layak. Kita tidak layak dicintai oleh Tuhan. Kita tidak layak untuk dikasihi oleh Tuhan. Kita tidak layak untuk dipandang berharga oleh Tuhan. Kita tidak layak untuk melayani, khususnya ya para pendeta, sintua, dan lain sebagainya, bahkan jemaat tidak layak untuk berdoa. Karena apa? Karena banyaknya keberdosaan kita. Tapi Tuhan sendiri yang melayakkan kita melalui Roh-Nya. Diuji kelayakan kita dengan bagaimana kita tetap setia di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, uji kelayakan kita lihat dari Paulus juga. Paulus diuji kelayakannya ketika dia boleh memberikan dirinya untuk boleh melayani Tuhan ya, dengan cercaan, dengan godaan, dengan cacian orang-orang, bahkan dengan tuduhan bahwa dia mengambil keuntungan dari pelayanannya, bahwa dia ingin membangga-banggakan diri, bahwa dia dianggap munafik, bahwa dia dianggap ingin mencari riba, ingin mencari nama, ketenaran, popularitas dari orang-orang yang dilayaninya. Itu tuduhan dari rasul-rasul palsu terhadap Paulus. Tapi dalam konteks khotbah kita kali ini, Paulus sendiri tidak menganggap bahwa dirinya lebih hebat daripada Tuhan. Dia tidak mau dirinya lebih hebat daripada yang dia beritakan. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sendiri sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Kita mau melihat di sana bahwa apa yang mereka beritakan adalah tentang Tuhan Yesus, tentang juru selamat manusia, tentang Injil kabar baik. Tidak mau namanya lebih termasyur, lebih terkenal, lebih berpengaruh dibandingkan nama Tuhan Yesus, dibandingkan Injil kabar sukacita tentang juru selamat yang dia percayai, yang sudah memanggil dia dari kegelapan menuju terang yang menghidupkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang bagi orang-orang yang tertutup matanya, bagi orang-orang yang sudah menganggap kita
negatif, apapun yang akan kita katakan, apapun yang akan kita kerjakan, mereka akan selalu menutup matanya. Nama baik, prestasi yang kita miliki akan dikalikan nol oleh orang yang tidak senang kepada kita. Karena itu, tetaplah bertahan dengan apa yang baik yang kita lakukan, apa yang benar yang kita lakukan. Paulus ingin menampilkan sekali lagi bahwa kemuliaan Yesus saja yang semata-mata boleh ditampilkan. Walau mata-mata orang, walau pandangan orang terlalu sempit terhadap apa yang dia lakukan, dia tidak menyerah. Bahkan dia mengatakan orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah, dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. Tertutup matanya karena sudah dibutakan ilah-ilah zaman ini. Jadi ilah zaman ini yang mau diterangkan dalam konteks Paulus ini sebenarnya tidak hanya soal kesuksesan atau kekayaan. Ilah-ilah zaman yang merusak kehidupan kita ya. Bukan hanya sebatas itu, tapi ilah-ilah zaman ini bisa kedengkian, iri hati, dendam, merasa cemburu dan lain sebagainya. Jadi rasul-rasul palsu itu sebenarnya merasa cemburu dan iri hati akan kerendahan hati Paulus, akan kesuksesannya boleh melayani jemaat-jemaat yang dia kasihi, yang dia cintai. Padahal sesungguhnya motivasi yang murni dari seorang Paulus itu adalah bagaimana dia mau membesarkan Yesus Kristus, membesarkan Allah. Maka kita mengingat ketika Paulus mengatakan biarlah dia semakin besar dan aku semakin kecil. Artinya merendahkan diri kita, menganggap bahwa kesadaran diri kita, keberadaan kita tidak ada apa-apanya dibandingkan kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah yang mau diberitakan oleh Paulus. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus. Dan kami sebagai hamba-Mu oleh karena kehendak Yesus. Jadi seorang hamba itu sesungguhnya adalah hamba Kristus. Hamba yang dipakai daulos, hamba budak yang dipakai untuk kepentingan dari tuannya. Kepentingan dari tuannya. Begitu juga dengan kami menjadi hamba-Mu, katanya kepada jemaat-jemaat di Korintus, di Efesus, kepada jemaat-jemaat yang dia temui. Kami hamba-Mu menurut kehendak Yesus. Artinya dia rela untuk boleh supaya bagaimana jemaat itu bangkit semangatnya, bangkit keberimanannya, kepercayaannya kepada Yesus. Dia rela berkorban. Bapak Ibu, di ayat 6 dikatakan sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga akan membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Kita mau melihat di sana Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa Paulus itu bagaimana dia mengatakan bahwa di dalam hatinya dia percaya bahwa walaupun ada banyak orang yang menganggap negatif, yang berpandangan negatif terhadap dia, tetapi dia yakin dan percaya dari dalam gelap akan terbit terang. Di dalam penderitaan yang dia alami, dalam tantangan-tantangan yang dihadapi, bagaimanapun Tuhan akan membela dia, bagaimanapun Tuhan akan berpihak kepada dia, karena Tuhan sudah menguji kelayakannya. Allah sendiri yang memberikan wibawa kepada Paulus. Allah sendiri yang membangkitkan, memberi pengetahuan tentang kehendak Allah kepada Paulus. Dan Allah sendiri yang melayakkan dia, yang membangkitkan semangatnya, yang membiarkan dia mengendalikan dirinya sendiri. Mengendalikan dirinya sendiri dan menyadari keberadaannya. Dia tahu bahwa ketika Tuhan di pihaknya, siapakah yang menjadi lawannya? Itu di Roma 8 ayat 31 dikatakan, jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Who am I? Dan siapakah aku? Dan siapa yang aku beritakan?
tentunya adalah Kristus yang akan memberi wibawa, memberitakan tentang Kristus sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan lagi, tapi harta yang kami punya adalah dari tanah liat. Tanah liat yang sesungguhnya memiliki tekstur yang lembek, yang mudah sekali pecah jika dibuat pun menjadi bejana. Yang lemah, dia menyadari kelemahannya, dia menyadari kekurangannya, dan sesungguhnya kelemahan itu yang membuat supaya nyatalah bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Sekali lagi, tidak ada yang bisa diandalkan dari kehidupan Paulus di dalam kesadarannya. Begitu juga dengan kita. Kita juga berasal dari tanah liat yang lemah, yang mudah sekali pecah, yang lembek, yang tidak sempurna. Maka tidak ada kekuatan bagi kita sedikit pun dalam kehidupan kita tanpa kekuatan dari Tuhan dan bukan dari diri kita sendiri. Bagaimana sesungguhnya Paulus mengatakan bahwa Allah itu di pihaknya yang memberikan wibawa dan kekuatan bagi dia. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami. Kematian Yesus menjadi satu gambaran, menjadi satu motivasi bagi Paulus, bagi pemberita-pemberita Injil, bagi rasul-rasul yang tulus dan setia melayaninya. Menjadi motivasi, menjadi gerakan yang membangkitkan semangat bahwa ketika Yesus mampu memenangkan kematian itu, tentu di dalam tubuh Paulus dia menyadari bahwa dia memperjuangkan kematian Yesus dan menganggap bahwa kematian Yesus itu adalah satu patron kemenangan. Maka Paulus percaya walaupun dia niaya, walaupun tertindas, walaupun terjepit, walaupun habis akal, namun segala sesuatu boleh dimenangkan oleh karena dia berada di pihak Yesus, pihak Kristus. Dan Kristus berada di pihaknya, membela dia dan memberikan kelayakan bagi dia. Kalau Yesus mati dan memenangkan kematian itu, bangkit dari kematian itu, maka dia percaya di dalam tubuh Paulus ada kematian Yesus. Di dalam tubuh Paulus ada kemenangan Kristus. Di dalam tubuh kita ada kematian Kristus. Dan di dalam tubuh kita ada kemenangan Kristus. Itu yang harus kita beritakan terus menerus. Bahwa dalam hidup dan mati kita ada Kristus. Ada Kristus yang terus hidup dan menang. Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan lagi, maka demikianlah maut giat dalam diri kami dan hidup giat di dalam diri kamu. Kita melihat bahwa sesungguhnya perjuangan dari Paulus adalah bagaimana supaya keberimanan orang-orang yang dia layani boleh terus hidup dan pengajarannya murni tentang Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, perjuangan Paulus, perjuangan para pemberita-pemberita Injil, biarlah perjuangan hanya memberitakan Kristus, bukan memberitakan diri kita sendiri. Dan dalam kehidupan kita, kita dilayakkan bukan karena keberadaan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena harta kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena apapun yang kita miliki dalam hidup ini, tapi semata-mata karena kelayakan daripada Tuhan. Maka oleh karena itu, sadarlah. Mari kita menyadari diri kita. Kita tidak ada apa-apanya. Kita tidak punya kekuatan. Sesungguhnya kekuatan itu berasal dari Allah. Kekuatan memberitakan Injil, kekuatan memberitakan kebenaran, kekuatan memberitakan tentang Yesus Kristus yang membawa kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Maka demikian maut giat dalam diri kami tidak apa-apa. Ada tantangan, ada persoalan, ada penderitaan. Tetapi biarlah hidup tinggal di dalam kehidupan jemaat yang kita layani. Dan biarlah hidup tetap dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa hidup dan mati kita ada dalam Kristus yang sudah diberitakan oleh pemberita-pemberita Injil. Mari kita terima dan kita imani. Mari kita hidup di dalam kekuatan daripada Tuhan. Merendahkan diri kita. Who am I?
aku tidak ada apa-apanya. Baik ketika kita melayani atau sebagai orang yang dilayani. Tuhan memberkati kita, menguatkan kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Dan Tuhan yang akan memberkati kita, menguatkan kita. Sehingga tidak ada pun yang menjadi lawan kita. Menuduhkan hal-hal yang tidak baik, menuduhkan hal-hal yang negatif. Tetaplah teguh, tetaplah setia. Karena itu merupakan satu ujian kelayakan bagi kita. Supaya kita tetap layak menjadi anak-anak Tuhan yang Dia kasihi. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita untuk tetap setia melayani. Biarlah Tuhan yang semakin besar, kita semakin kecil. Dan biarlah kita dipakainya oleh hanya karena kekuatan daripada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.